tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan hari yang baru, nafas yang baru, kesehatan yang baru bagi kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan apapun kondisi kita pada pagi hari ini Bapak Saudara, hati dan fisik kita, terlalu banyak alasan bagi setiap kita untuk mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang terluka akan dipulihkan, yang lemah akan dikuatkan karena ada Yesus di tengah-tengah ibadah kita. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kami tidak pernah jemu-jemu mengucapkan terima kasih banyak buat Tuhan Yesus, buat setiap hari-hari yang kami lewati, buat pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Bahkan Tuhan melayakkan kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu hari-hari baru bagi kami. Kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan. Sebelumnya kuduskan, tahirkan kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala sesuatu pagi hari ini Tuhan menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan, segala persembahan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, panggil namanya Bapa. Oh, Bapa.
Kami datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Kami percayakan ibadah kami, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Ku nyanyi haleluya, haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Tuhan baik bagi kami. Mari sekali lagi bawa pujian-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang, amin. Menyembah-Mu, kami percayakan ibadah kami ke tangan-Mu, amin. Ada Yesus, amin. Ada baik. Katakan dengan iman, tak usah ku takut apapun terjadi. Tak usah ku takut, yes. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Mari jemaat sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Kami sepakat berkata, sungguh Yesus hebat, amin. Ajaib perkasa, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Kami mau angkat kedua tangan kami mau katakan kami kagum ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Penuh gairah katakan, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Kami puji Engkau Tuhan,
Sebab Yesus yang kami sembah, juru selamat kami yang hidup. Nama di atas segala nama. Dia Tuhan, Dia Bapa, Dia berkuasa atas kita. Yes Lord. Mari terus sembah Tuhan Yesus sampai dalam, sampai ke dalamnya. Ditinggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Engkau terlalu baik bagi kami. Tuhan Engkau terlalu ajaib bagi kami. Engkau selalu setia bagi kami. Nama di atas segala nama kami sembah pagi ini. Pemilik hidup kami. Boleh angkat kedua tanganmu, katakan dengan iman, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi. Sungguh Kau hebat. Yes Lord. Perbuatanmu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami pernah ditolong Tuhan, angkat tanganmu. Ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Mari sekali lagi dengan sepakat berkata, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Biar mulut kami memuji-muji Tuhan.
dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau yang pernah diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Katakan haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami puji Engkau, kami layani Engkau, kami sembah Engkau. Ibadah ini menjadi milik Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nama Yesus saja dipermuliakan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Boleh bilang kiri kanan, aku diberkati, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bergairah memuji Tuhan. Amin. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Kami mau katakan bersama, kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang mau terus diberkati Tuhan, katakan katakan haleluya. Kami percaya Tuhan, kami akan diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup. Dan anugerahnya sangat saling memberkati. Katakan kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup. Boleh bilang kiri kanan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya boleh bertepuk tangan di atas kepalanya. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita, amin. Engkau dahsyat Tuhan. Mari katakan dengan iman, sebab Allah sanggup. Hey! Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar, bah. Boleh angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Yes. Ini jemaat-Mu Tuhan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna
diberkati. Kamu boleh curahkan berkat buat sesamamu Bapak Ibu Saudara. Sampai ke belakang semua bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Yes. Atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan aku diberkati. Aku diberkati. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Katakan Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan yang panjang, katakan wuh. Wow, kita pasti akan diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Lihat kiri kanan ada wajah-wajah yang diberkati Tuhan hari ini dan selamanya. Kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan bukan sampai hari ini namun untuk selamanya, amin. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Dia Bapa yang tetap setia bagi kita Bapak Saudara. Orang-orang yang dikasihi, yang kita kasih mungkin tidak setia kepada kita. Tapi percayalah Tuhan akan terus setia memelihara hidup kita, menjaga hidup kita. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Kami mau panggil namamu, nama Bapa yang setia bagi kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Dia Kau mulia, Bapa Kau setia. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik, panggil namanya Bapa. Bapa Kau setia. Terima kasih Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari harta, lebih
sediakan apa yang kami perlukan. Karena Engkau Jehovah Jireh bagi kami, Allah yang mencukupkan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan. Engkau satu-satunya sumber jawaban dalam setiap doa kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari sama-sama bangkit berdiri dengan iman. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, yes, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu bawa imanmu kepada Tuhan Yesus, pemilik semesta alam. Yes, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau tunjukkan, oh, Kau tunjukkan kasih. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, tepat pada waktunya. Amin. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kami
Benar Bapa, Engkau setia. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu menggendong dan memeluk kami. Tuhan, terkadang kami tidak setia. Tapi kami bangga punya Allah yang selalu setia terhadap kami Tuhan. Tuhan, Kau menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Bukan apa yang kami inginkan saja, tetapi yang kami butuhkan. Engkau terlebih tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai momen ini untuk duduk diam, mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah, Tuhan berbisiklah, sehingga firman itu Tuhan jelas kami mau dengar dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Haleluya. Setelah beberapa saat ya saya dan keluarga tidak bersama-sama di tempat ini, ya kami dapat kesempatan untuk beracara keluarga. Dan gak kebetulan juga yaitu karena di bulan keluarga jadi ada momen keluarga ya, untuk merapatkan barisan keluarga. Ya, tentunya juga kami tidak lupa terus beribadah kepada Tuhan lewat tayangan YouTube. Ya, jadi saya bisa melihat Bapak dan Ibu lewat tayangan YouTube. Ya, walaupun gak secara fisik. Tapi saya percaya semua Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, dan tidak lupa juga saudara-saudara. Setelah pulang ternyata kami dan keluarga juga harus bersama-sama lagi ya beristirahat karena terinfeksi COVID yang kedua. Tapi saya percaya juga itu merupakan satu pekerjaan Tuhan untuk kami agar kami bisa bersama-sama. Tapi puji Tuhan 5 tahun lagi terlalu lama ya. 5 hari. 5 tahun terlalu lama ya. 5 hari kami sudah sembuh kembali. Hasil tes PCR juga menunjukkan hasil yang negatif. Ya, puji Tuhan. Dan kami sangat rindu sekali untuk beribadah bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Feels like we come back home. Saat sepertinya kita kembali ke rumah lagi. Ya, benar saudara-saudara. Jadi kalau saya bukan hanya kemarin ya, tapi kalau saya khotbah di tempat lain, ya mau lebih besar, lebih mewah, ataupun lebih kecil, pokoknya saya merasakan rumah saya ini gitu ya. Saya kalau beribadah, kami sama istri kadang-kadang saya ajak istri saya beribadah, rasanya tuh udah nempel di sini ya, melekat. Jadi saya sangat rindu sekali untuk bisa beribadah ya, dan saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa saat kita memuji Tuhan. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai satu firman yang berjudul tentang simple, 3 huruf, yaitu doa. Doa. Di dalam 1 bulan yang namanya relasi yang sehat, tema kita adalah relasi yang sehat bersama dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, sebagai orang-orang yang telah diubahkan, tidak stop sampai situ. Kita harus punya relasi, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Nah, salah satu relasi atau cara kita berelasi adalah dengan kita berdoa. Kalau yang minggu lalu berbicara tentang worship, penyembahan. Kalau hari ini kita bicara tentang doa. Jadi ada banyak dan beberapa cara kita berelasi dengan Tuhan. Pak, Abang, kita bisa berelasi sama Tuhan. Hubungan kita kan jauh, Pak. Hubungan kita kan enggak sama seperti langit dan bumi. Betul. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang jauh, tetapi tidak stop sampai situ, koma. Tuhan adalah Tuhan yang dekat denganmu, dengan kita. Ya, waktu saya kecil, saya punya gambaran Tuhan itu begitu besar. Tuhan itu kejam, ya. Tuhan itu kaku. Karena kalau di sekolah minggu kan gitu ya, bangsa Israel tidak mematuhi firman Tuhan, dihukum. Ya, orang ini tidak mematuhi Tuhan, dihukum. Tetapi akhirnya saya rubah.
Setelah saya tahu bahwa ternyata bukan itu saja yang menjadi karakter Tuhan. Allah kita punya berbagai karakter. Dia adalah karakter Allah yang tegas, tetapi dia juga adalah karakter Allah yang lembut. Hatinya lembut. Ya. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara, kita bisa berelasi dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang dekat. Oleh sebab itu kita gampang, kita bisa berkomunikasi. Apalagi dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, sehingga jarak pemisah kita, sehingga hubungan kita kembali dipersatukan, kembali menjadi lengket, ya, yang retak kembali dekat. Oleh sebab itu kita dengan mudah memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi jangan hanya memandang Tuhan itu sebagai Tuan, Tuhan tahu ya, bos, Tuan, tetapi ternyata dia juga adalah sahabat kita. Ternyata dia adalah Bapak kita. Kita bisa berelasi dengan dia. Nah tolong kalau saudara-saudara punya pemikiran yang salah tentang, curiga tentang Tuhan kita. Pemikiran yang picik tentang Tuhan kita, wah Tuhan kita seperti perumpamaan talenta ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menabur tetapi dia menuai. Jadi punya pikiran-pikiran yang picik terhadap Tuhan. Ayo kita luruskan kembali. Our God is good God. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang dapat berelasi dengan kita. Oke, bentuk relasinya kayak gimana? Relasinya bentuknya apakah bisa komunikasi? Yes, sangat mungkin kita bisa berkomunikasi satu arah, sangat mungkin kita berkomunikasi dengan dua arah. Percaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah? Amin. Dan itu bukan satu arah, tetapi dua arah. Tuhan bisa menyatakan isi hatinya kepada kita. Menyatakan pikirannya kepada kita. Bisa lewat apa saja, bisa lewat buku, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat istri, suami, teman, sekeliling kita, Tuhan bisa berbicara. Tuhan kalau misalnya berbicara secara audio gimana Pak? Bisa. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya bisa. Kalau Tuhan mau, ya dia bisa. Jadi kita sangat mungkin bisa berelasi dengan Tuhan. Nah relasi yang seperti apa yang kita inginkan? Relasi yang tentunya sehat, relasi yang baik. Dengan penyembahan yang benar, dengan doa. Nah doa ini seringkali kita hanya berpikir doa itu meminta saja. Doa itu hanya seperti kegiatan ritual saja. Tetapi harusnya kita rubah doa menjadi satu kegiatan, bukan kegiatan ya, satu kehidupan. Doa merupakan suatu nafas hidup katanya. Setiap hari kita harus berdoa. Dalam Efesus 6 ayat 18, hendaklah kita bertekun selalu dalam doa. Lukas 18 ayat 1 dikatakan juga, hendaklah kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Mari kita terus berdoa. Loh kalau cuma isinya minta doang, apakah Tuhan gak bosan gitu? Oh ini anak nih ada anak Tuhan datang. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan saya butuh ini. Dia minta. 1 jam kemudian dia doa lagi. Tuhan saya minta ini. 1 jam lagi dia doa lagi. Ya ada benarnya juga ya. Kita bisa meminta Tuhan tanpa putus-putus. Tetapi bukan itu konteksnya. Yang konteksnya adalah relationship. Tidak jemu-jemu, bertekun konteksnya adalah relationship. Hubungan. Bagaimana kita bisa berelasi sehat dengan Tuhan kalau kita nggak berkomunikasi sehat dengan Tuhan. Benar ya sekali lagi. Kita mau punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Salah satunya adalah komunikasi. Bukan hanya Tuhan loh. Teman aja kalau kita mau punya teman baik, teman akrab kita harus sering komunikasi. Benar ya? Setelah akrab biasanya kita gampang mengutarakan apa yang kita inginkan. Apa yang menjadi masalah kita. Tapi kalau misalnya kita nggak punya relasi yang baik, nggak punya komunikasi yang baik, gimana kita cara ngomongnya? Kita punya bapak nih, papa, ya.
kita mau minta sesuatu sama dia. Tapi biasanya kita hanya komunikasi 2 minggu sekali. Ya, nggak setiap hari yang rutin. Mungkin Bapak kita sibuk. Mungkin kita juga yang punya masalah dengan Bapak kita. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, anaknya ada banyak. Sebanyak-banyaknya anaknya, dia tidak akan dibuat sibuk, saudara-saudara. Wah Tuhan, kenapa sih Tuhan gak jawab doa saya? Mungkin dia sibuk kali. Mungkin saya anak tiri kali ya, gitu ya. Mungkin saya anak bawang kali. Enggak, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa merangkul semua anak-anaknya. Ya, jadi mungkin, nah nanti kita akan bahas kenapa doa kita gak dijawab Tuhan. Kalau kita punya relasi yang baik sama Tuhan, komunikasi kita pasti baik. Kalau komunikasi kita baik dengan Tuhan, kita bisa mengutarakan apa yang kita inginkan. Kita bisa, Tuhan, berkeluh kesah sama Tuhan. Tuhan, saya perlu ini Tuhan. Tuhan, tadi di sekolah saya seperti ini Tuhan. Jadi kehidupan doa kita menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan Bapa kami, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, ya, Allah yang berfirman dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, terlalu panjang saudara-saudara. Saudara membuat profil Allah itu menjadi Allah yang jauh. Cukup dengan Bapa, dengan katakan dengan lembut, Fathers, Bapa, Allah, Tuhan. Ya, Tuhan adalah sahabat kita. Bukan hanya sekedar Tuhan kita. Jadi kalau relasi kita baik sama Tuhan, komunikasi kita baik sama Tuhan, gampang komunikasi, gampang minta sama Tuhan. Nah, itu yang menjadi satu awal daripada khotbah ini bahwa kita perlu menjaga relasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berdoa, bertekun dalam doa. Bukan jangan jemu-jemu minta sama Tuhan saja, tetapi jangan jemu-jemu untuk berelasi sama Tuhan. Kalau ibadah minggu lalu berkata penyembahan, saat doa kita bisa menyembah. Ya, doa itu bukan hanya meminta, tapi kita bisa mengagungkan Dia. Kata doa itu bukan hanya meminta saja artinya dalam bahasa aslinya, tetapi doa itu ada berbicara tentang sikap roh kita berelasi dengan roh Tuhan. Kita harus masuk ke dalam dimensi pengertian doa yang lebih dalam. Sehingga kita bisa merasakan khasiat dan luar biasanya doa itu. Sekali lagi ya, kita harus ngerti doa itu apa. Jangan hanya saya mau berdoa seperti anak kecil yang berdoa hanya meminta. Tetapi kita perlu dewasakan iman kita. Ayo kita tarik hatinya Tuhan lewat doa kita. Ayo kita tarik hatinya Tuhan lewat doa kita. Nah kalau lihat dari sejarah berdoa, dalam bahasa aslinya itu tefilah. Jadi zaman dahulu memang doa itu bertele-tele saudara-saudara. Karena doa biasanya digabungkan dengan persembahan korban. Jadi ada liturginya dalam doa. Penyembahan korban. Ada doa yang sore, ya. Ada doa pagi. Doa siang. Doa malam. Jadi berkali-kali. Dan itu punya satu liturgi bagaimana cara masuk dalam berdoa. Tetapi syukur kepada Tuhan. Ya tadi saya sudah sampaikan karena Tuhan Yesus dia menjadi imam di antara kita. Kalau dulu kita mau berdoa kita harus datang kepada imam. Dan bahkan sampai sekarang masih ada yang berpikir, aduh kalau saya berdoa saya gak bisa berdoa Tuhan. Saya minta pendeta saya doakan. Ya, saya minta pastor saya doakan. Tidak ada yang salah. Tetapi kita harus juga punya pikiran, punya satu pengertian bahwa saudara bisa berdoa. Rumusnya gampang saudara-saudara. Rumusnya hanya membawa dalam nama pendeta. Nah salah kan? Harus dalam nama Tuhan Yesus. Karena bukan dari pendetanya. Bukan dari pastor. Bukan dari hamba Tuhan. Tetapi harus dalam nama
Tuhan Yesus. Itu sudah satu kunci. Itu jalan masuk. Kata dalam nama Tuhan Yesus, makanya jangan lupa saudara-saudara. Ya, kadang saya suka ingatkan anak saya kalau berdoa, biasanya lupa dalam nama Tuhan Yesusnya. Haleluya, amin. Ya, dalam nama Tuhan Yesusnya di skip sama dia. Jadi kita harus ingat, karena ini firman Tuhan yang berkata gitu. Yohanes 14 ayat 13, jika engkau meminta dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Ya kan? Lalu Yohanes 15 juga ayat 23 mengatakan begitu. Jadi harus meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dulu seperti itu. Zaman perjanjian lama Israel. Lalu masa pembuangan di sinagoga. Doa berubah. Yang tadinya di bait Allah, lalu dia mulai masuk ke lingkup yang lebih kecil. Di rumah-rumah doa, sinagoga. Ya. Jadi doa itu tidak melihat tempat. Dimanapun saudara, bentuk apapun saudara bisa berdoa. Ya. Pak, berarti kalau misalnya saya mengkhususkan tempat doa tertentu, silakan, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita pikir hanya di situ. Di mana-mana kita bisa berdoa. Di mana-mana kita bisa berdoa. Dan perjanjian baru mulai. Roh Kudus diturunkan pada saat mereka berkumpul. Mereka bertekun dalam doa. Jadi doa itu mengalami perubahan, transformasi. Dan sampai akhirnya kita berdoa seperti sekarang. Kan pasti kita bertanya, Tuhan, Bapak Pendeta, kira-kira doanya saya harus seperti apa? Karena saudara kita berdoa 5 kali sehari. Ya. Lalu orang Israel juga berdoa rutin saudara. Kalau nggak salah 3 kali sehari atau 4 kali dia sehari berdoa kepada Tuhan. Nah, apa kita harus seperti itu? Nah, karena bentuk doa itu kan berubah, formatnya berubah dan tidak ada format yang khusus. Kayak Daniel dia berdoa, Nabi Daniel ya, dia berdoa seperti 3 hari sekali. Tetapi yang lain tidak. Jadi punya format yang berbeda-beda. Jadi ini berarti tidak ada format yang baku dalam berdoa. Silakan saudara, kapanpun saudara ingin berdoa, silakan. Ya, tidak dibatasi, oh jam segini saya harus berdoa, jam segini saya berdoa. Tidak, kapanpun saudara, saatnya saudara tergerak hati saudara, ya Roh Kudus menggerakkan hati saudara, saat itulah berdoa. Makanya kemarin pada saat Komsel, saya mengingatkan kembali, berdoa yang jitu adalah berdoa di dalam roh. Seperti dalam Yudas 1 ayat 20, seperti dalam Efesus 6 ayat 18 mengatakan berdoa di dalam Roh Kudus. Seperti di dalam Roma 8 ayat 26 mengatakan mari kita berdoa di dalam roh. Karena di dalam roh kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kalau kita tahu apa yang jadi kehendak Allah, doa itu sinkron, doa itu sejalan dengan kehendak Allah sehingga pas. Kalau kita inginkan apa yang kita inginkan, Tuhan maunya ke kanan, ke kiri, kita maunya ke kanan, lalu gimana bisa ketemu? Tetapi kalau kita terus berdoa di dalam roh, kita cari dulu kehendak Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan dari hidup saya? Tuhan, dari problem ini, apa sih Tuhan yang Tuhan inginkan? Jadi doa jangan gampang bicara, Tuhan ini saya punya masalah, tolong selesaikan. Ya, Tuhan saya punya masalah, tolong ini bereskan. Enggak. Ask God, tanya Tuhan. Karena doa itu komunikasi, benar ya? 2 arah. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari masalah ini? Tuhan, apa yang kau inginkan dariku? Tuhan gimana Tuhan, saya punya perencanaan ini. Apa sih Tuhan yang Tuhan inginkan, kehendaki dari rencana ini? Yuk kita mulai balik, kita mulai ganti. Jangan mendikte Tuhan dari doa kita. Biarkan Tuhan yang menunjukkan apa yang dia inginkan, dia lakukan terhadap diri saudara. Ask God. Doa bukan hanya meminta, tapi doa bertanya kepada Tuhan. Lalu Pak, saya sudah berdoa, ada banyak doa saya, tetapi tidak dijawab Tuhan. Kita akan belajar kenapa doa tidak dijawab Tuhan. Dari situ kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa dijawab Tuhan.
Yang pertama karena doa tidak dijawab Tuhan karena dosa. Ini yang menjadi penghalang utama seperti dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 boleh dibukakan. Kenapa Tuhan tidak mendengar saudara-saudara? Karena ada pemisah di antara engkau dengan Allah, yaitu dosamu. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Kalau kita punya salah sama bapak kita, terus kita mau minta sama dia, kita juga malu-malu mintanya, bener gak? Ya, mau datang aja lihat mukanya, aduh takut. Bapaknya lagi jalan, wah ada bapak, mau minta, bahkan jangankan minta, bisa kabur ya. Jadi ada dosa, ada kesalahan yang kita buat, sehingga itu menjadi pemisah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ini menunjukkan Tuhan itu punya kuasa untuk menjawab doa saudara. Dia punya telinga tidak tajam, tidak kurang tajam untuk mendengar doa saudara. Tangannya tidak kurang panjang untuk menjawab doa saudara, menyelamatkan saudara. Tetapi yang kedua adalah, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lukas 18 ayat 13, pemungut cukai, dia berdoa. Ya, itu ada kisah di mana pemungut cukai dan orang Farisi, mereka berdoa, tetapi Tuhan berbicara bahwa Tuhan Yesus bilang, kalau doa pemungut cukai adalah doa yang benar. Karena dia mulai dengan kata, aku orang berdosa. Ayat 13 Lukas 18 katakan, aku orang berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Dia mulai dengan kata itu. Makanya doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. So when we pray, saat kita berdoa, jangan lupa ini. Caranya gimana Pak? Supaya doa saya dijawab karena dosa saya. Ingat apa masalahmu, apa dosamu, apa kesalahanmu, lalu kau sampaikan kepada Tuhan, lalu kau bereskan dengan Tuhan. Kau minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak bereskan gimana? Kalau Tuhan gak beres gimana? Tuhan pasti bereskan. Ia adalah Tuhan yang setia dan adil. Yohanes 1 ayat 9 menyucikan kita dari segala kejahatan, gak ingat lagi masalah kita, gak ingat lagi dosa kita. Menghapus dosa kita. Pak, tapi saya suka berdosa Pak. Saya sudah bertobat terus kadang saya berdosa lagi. Itu manusia, itu daging. Tapi saudara harusnya sudah mulai kurang kadar dosanya. Karena saudara sudah ditransformasikan. Oleh sebab itu kita sebut namanya transform. Yuk, kadar itu mulai dikurangin saudara-saudara. Tapi pada saat saudara sadar saudara berdosa, itu artinya masih ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Roh Kudus ingetin, dosa. Yuk kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Saya sudah berdosa, saya tahu firman berkata Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan pasti menyucikan kita dari dosa dan kejahatan kita. Amin. Markus 11 ayat 25, kita harus mengampuni orang lain dulu, baru Tuhan mengampuni kita. Jadi banyak jenis dosa. Bisa jadi salah satunya adalah kita belum mengampuni orang lain. Oleh sebab itu mari kita ampunilah orang yang lain dulu, maka Bapa di surga katanya akan mengampunimu kesalahanmu. Ya. Jadi kunci pertama bagaimana doa dijawab? Minta ampun kepada Tuhan. Bertobat dari dosa saudara, minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah orang lain, maka Tuhan akan mengampunimu. Saat Tuhan mengampunimu, sudah tidak ada jarak pemisah lagi. Relasinya semakin baik. Ya. Suami istri juga kalau misalnya istri yang mau minta sesuatu, pastikan baik-baikin dulu suaminya. Bener gak? Lagi berantem, ya kan, lagi berseteru. Wah,
Pak minta dong diamond 5 karat. Ya mana bakal dikasih saudara-saudara. Bener gak? Jadi ya harus baikan dulu ya. Baikan dulu kalau zaman dulu kalau baikan begini ya. Anak kecil. Jadi harus baikan dulu. Begitu juga Tuhan. Kalau ada masalah sama Tuhan yuk bereskan dulu sama Tuhan. Beresin sama Tuhan. Kita sudah beres, relasi perbaiki, komunikasi perbaiki. Maka percayalah Tuhan pasti menjawab doa saudara. Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa saudara. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang mendengar saudara dan menolong saudara. Ini yang pertama. Bukan hanya satu-satunya. Jadi jangan sampai saudara terintimidasi diri sendiri. Oh jangan-jangan kemarin saya mau berdoa enggak dijawab Tuhan karena dosa. Saya cek kayaknya tidak ada dosa Tuhan. Ya, saya sudah cek lagi tidak ada dosa. Mungkin itu bukan nomor 1, mungkin itu bukan saudara. Mungkin nomor 2 ini saudara ya. Yang nomor 2 adalah karena salah berdoa. Ya, salah berdoa. Salah berdoa itu bisa jadi motivasi kita salah. Efesus 6 ayat 18 juga mengatakan bahwa kita harus punya motivasi yang benar terhadap doa. Kayak orang Farisi seperti yang tadi saya katakan Lukas 18. Awalnya sudah dimulai dengan kesombongan. Tuhan saya sudah memberikan perpuluhan. Tuhan saya sudah memberikan ini. Jadi dia ingetin Tuhan bahwa dia itu orang baik. Nah ini Tuhan gak suka kayak gini ya. Harusnya kita datang kepada dia dengan rendah hati. Masuk ke hadiratnya dengan rendah hati. Dan saat itu ketahuanlah bahwa motivasi dari doa itu salah. Efesus 6 ayat 18 motivasi kita jangan seperti orang fasik. Ya, jadi berdoa itu udah punya pikiran yang buruk dulu. Ya, saya ngomong sama Tuhan nih. Jadi berdoa itu enggak ada motivasi yang tulus. Dia sudah buat strateginya gimana cara bicara sama Tuhan untuk menyembunyikan kesalahan dia, untuk menyembunyikan apa yang jadi keinginan dia duluan. Jadi ya Tuhan saya begini. Tapi kan kita enggak tahu. Kita tahu bahwa Tuhan itu pandai menilai hati manusia. Yuk mari kita mulai rubah. Punya motivasi yang benar. Yakobus 4 ayat 3 coba kita buka. Mengapa doa tidak dijawab sama Tuhan? Karena mereka mau habiskan untuk hawa nafsu mereka. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu gak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada udang di balik bakwan, saudara-saudara ya. Makan siang nanti pakai bakwan. Ada udang di balik batu. Ya, keras saudara-saudara. Ada udang di balik batu, ada motivasi yang salah terhadap dari doa kita. Ya pasti dong. Ya. Kita berdoa, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berkati saya. Dalam hatinya kalau saya berkati, wah saya bisa memuaskan apa yang saya inginkan, ya. Tapi kalau Tuhan tahu, oh kalau lu diberkati, lu juga mau berkati orang lain, lu juga mau memberkati Tuhan, lu mau berkati menjadi berkat, saluran berkat, Tuhan pasti dengar itu dan tahu. Ya. Jadi cek kembali motivasimu dalam berdoa. Enggak usah dibungkus-bungkus dengan apapun kok, ya. Dikasih bagus casingnya, oh Tuhan nanti saya bawa ini. Ngomongin Tuhan, Tuhan kau baik, engkau lembut, kau luar biasa Tuhan. Tapi ujungnya dia tahu, wah ini ada maksud jahat nih. Sorry. Tadi seperti suami sama istri, ya. Hubungan nih, kita bicara relasi ya. Jadi sebenarnya ini simple, itu is about relationship, relasi kok. Hubungan suami istri lah ya. Si istri mau barang sesuatu. Dia rayu sedemikian rupa. Dan rayuannya itu gak tulus ya. Ini pasti suaminya tahu. Ini biasanya gak begini nih istri gue kemasukan apa ini gitu kan. Iya.
Ada apa? Dan biasanya tahu, suami aja tahu kalau istrinya berbeda. Apalagi Tuhan, saudara-saudara. Ya Tuhan juga tahu, nih anak gue kenapa nih kesambet malaikat, apa ini ya? Kesambet malaikat apa ini? Wah, modus. Jadi mari motivasi yang tulus datang padanya. Ya. Tapi boleh, maksudnya saudara doa dan nazar sama Tuhan. Ya, Tuhan saya punya nazar. Seperti Hana, ya dia bernazar sama Tuhan. Doa yang tidak dijawab sama Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dia berdoa dan dia bernazar. Kalau anak ini lahir Tuhan nanti, maka aku akan serahkan kepada Tuhan. Boleh saudara, Tuhan ini hidup saya. Tuhan tahu ada problem dalam hidup saya. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya bisa keluar dari problem ini, Tuhan ini ada janji saya kepadamu. Ucapkan janji itu, nazar kepada Tuhan. Apa yang menjadi nazar itu? Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dan jangan lupa engkau penuhi nazarmu. Ya, jadi itu menjadi doa yang dengan motivasi yang benar. Ya. Ketiga, kenapa doa kita tidak dijawab? Karena kurang iman. Aminnya banyak, tapi imannya kurang. Bukan Pak Ferry kok, bukan Pak Ferry. Pak Ferry aminnya banyak, imannya banyak juga. Ya, amin, iman, ya. Ya, nanti jadi harus diganti Pak, amin, iman, gitu Pak. Jadi kurang iman, Markus 11:24, mari kita buka. Kita harus berdoa itu seolah-olah sepertinya kita telah menerima. Kita langsung dalam alam bawah sadar kita, dalam pikiran kita, Tuhan telah jawab itu. Ya. Waktu saya meminta anak yang terakhir kepada Tuhan ya, Tuhan bolehlah saya, enggak yang terakhir, bukan yang baru belum tahu ya, yang terakhir, Jacob maksud saya. Jadi saya minta boleh dong Tuhan, saya pengen main jenis mainan yang berbeda gitu kan. Saya mau ajak anak saya bermain yang berbeda lagi, artinya kan cowok ya. Jadi minta sama Tuhan. Dan saya saat itu seolah-olah saya lihat, saya lagi toko mainan sebenarnya. Saya lagi membeli mainan untuk anak saya yang perempuan. Tapi saya sudah lihat mainan laki-laki dan saya sudah membayangkan bahwa saya akan bermain dengan anak saya itu. Jadi begitulah dengan doa, kita harus beriman, punya penuh dengan iman. Sudah menerimanya. Markus 11:24 tadi, boleh dibuka. Karena iman itu adalah sarana yang penting untuk Allah menunjukkan kuasanya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya, udah terima. Percaya, terima. Ya, percaya, terima. Percaya, sudah terima. Percaya, sudah terima. Saat dua orang buta datang pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tanya, apakah engkau yakin bahwa aku dapat menyembuhkanmu? Dia bilang, apakah kau yakin bahwa engkau akan sembuh? Saya percaya. Kami percaya bahwa kami akan sembuh. Terjadilah menurut imanmu. Dan akhirnya terjadi. Saat kita datang kepada Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, percaya bahwa kita terima. Ya. Nah mungkin gini ya pertanyaannya. Pak, saya jadi sukar membedakan. Mana yang menjadi alasan saya tidak dijawab doanya. Kalau gitu buat checklist semuanya, saudara-saudara. Ya kan saudara tidak tahu nih mana yang ini. Dosa pertama, berarti saudara pada saat berdoa kepada Tuhan, minta ampun dulu sama Tuhan. God, this is my life, ini kehidupan saya tahu Tuhan, terkadang mungkin saya bisa jatuh dalam dosa, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan tahu dan Tuhan pulihkan hati saya, Tuhan sembuhkan dari dosa saya dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita berdoa,
Tentu ya kalau motivasi yang benar itu adalah kembali berpulang kepada saudara-saudara. Dan ketiga, kembali. Terus kita berdoa dengan penuh iman. Yakin sudah menerima. Nah, kalau orang yang bimbang dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan orang yang bimbang itu adalah orang yang tidak akan menerima apa-apa. Boleh dibuka deh Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Berdoa yakin telah menerima, jangan bimbang. Kalau bimbang, waduh Tuhan ini mungkin gak? Mungkin gak Tuhan? Apakah Tuhan bisa? Nah apalagi kayak gitu. Ya, Yakobus 1 ayat 6 8. Apakah Tuhan bisa? Ini kan perkara dunia. Ini kan urusan bisnis. Ini kan urusan ini. Harusnya saya kayaknya bertanyanya atau ngomongnya sama ini ya, sama ya, sama orang pinter misalnya atau sama motivator terkenal. Nah, saudara sudah mulai bimbang. Percaya Tuhan itu ahli dalam segalanya. Ya, dia lebih pintar dari orang pintar. Ya, dia lebih hebat dari orang yang punya kuasa gelap, dukun. Ya, dia jauh lebih hebat. Coba Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ke-8, 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 7 saja. Janganlah kiranya dia berharap dan yakin bahwa dia telah mendapatkan dari Tuhan. Jadi berdoa dengan penuh iman. Yang keempat, waktunya masih cukup ya. Keempat, karena memang belum waktunya Tuhan. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Memang belum saatnya. Kapan? Nah, kalau kayak gini gimana Pak? Terus tekun, terus berdoa, terus bawa itu. Ya, kok bisa belum dijawab Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan tertarik untuk memproses hidupmu dibanding menjawab doamu lebih dahulu. Karena dia tahu saat dia proses hidupmu dan engkau keluar jadi pemenang, itu jauh lebih bahagia daripada mendapatkan doa dan keinginanmu. Ada sesuatu yang Tuhan lihat dari hidupmu. Kalau anak kecil saudara, dia minta sama bapaknya, gampang sekali bapaknya akan kasih. Karena namanya anak-anak, dia kasih terus. Tapi mulai agak dewasa, bapaknya sudah mulai tahu, oh saya akan izinkan dia nunggu. Karena menunggu ini membuat dia makin dewasa. Dan itu lebih baik buat masa depannya. Masa kecil itu cuma berapa tahun, tapi masa dewasa itu jauh lebih lama. Ngerti ya? Saudara cukup Kristen rohani anak-anak. Karena Tuhan lihat engkau akan naik kelas. Maka engkau diizinkan untuk nunggu jawaban itu. Orang yang pendarahan ibu-ibu itu berapa tahun? 12 tahun dia harus menunggu. Ya. Orang yang pincang itu berapa tahun? 38 tahun timpang. 38 tahun dia harus menunggu. Begitu lama. Tapi dahsyat pada saat Tuhan jawab. Ya, efek wow-nya itu luar biasa. Ya, banyak orang bertobat habis itu. Karena berapa tahun dia menunggu? 38 tahun. Oh, luar biasa Tuhan kita. Lihat, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Ya, ada sesuatu yang lebih dahsyat yang Tuhan mau kerjakan buat saudara saat saudara menunggu jawaban dari Tuhan. Ingat, tunggu saja. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan jangan menyerah. Rencana Tuhan kita jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Pikiran kita tuh terbatas. Otak kita hanya seperti ini. Tapi Tuhan mampu melihat masa depan. Tuhan mampu melihat jalan di depan kita.
2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Mari kita buka, ini ayat terakhir. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Paulus diizinkan untuk masuk dalam satu masalah. Dan bertahun-tahun dia punya masalah ini. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ternyata sakit Paulus yang tidak kunjung sembuh itu karena ada maksud Tuhan. Supaya Paulus tidak meninggikan diri. Supaya Paulus tidak meninggikan diri. Tuhan tahu, oh karakter Paulus yang perlu dibenahi adalah, yang perlu diproses adalah peninggian diri. Oleh sebab itu dia kasih masalah itu dan belum dijawab sama Tuhan karena ada maksud Tuhan untuk hidup Paulus. Bukan untuk hidup yang sekarang aja, tetapi hidup yang sampai nanti. Jadi panjang, Tuhan mampu melihat long terms, not short term. Jangka panjang, bukan jangka pendek. Dan juga dalam ayat 10 dikatakan, boleh dibuka, ternyata maksud Tuhan supaya kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna lewat kelemahan Paulus. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Haleluya. Saudara, apapun keadaan saudara sekarang ini, saudara sedang berdoa sama Tuhan, belum dijawab, tidak dijawab, coba cek kembali. Dari firman ini saudara mengerti apa yang harus saudara lakukan. Pertama ngerti dulu kenapa, lalu kedua bagaimana selanjutnya, dan apa yang harus kita lakukan. Amin. Siap berdoa, siap berelasi sama Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita nyanyikan lagu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tuhan, kami mau tetap berdoa. Kami mau tetap berdoa. Kami tidak bosan berdoa. Kami mau tekun berdoa. Kami mau tidak jemu berdoa. Saat kami berdoa, kami menemukan Engkau. Saat kami berdoa, kami merasakan Engkau. Saat kami berdoa, kita bisa saling berkomunikasi. Saat kami berdoa, Engkau tunjukkan apa yang Kau inginkan. Saat kami berdoa, kami meminta kepada Engkau. Tuhan, lewat firman-Mu kami tahu ada banyak penghalang dari doa. Ada yang membuat doa belum dijawab. Tapi kami sadar Tuhan, dan kami mau berubah. Kami merubah cara doa kami. Tuhan, kami ingat untuk kami mohon ampun kepada Tuhan. Ada dosa yang terselip di dalam hati kami yang menjadi pengganjal hubungan kita.
Oleh sebab itu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Kami percaya Engkau akan mengampuni kami. Setiap kesalahan kami, sekecil apapun Tuhan tahu. Dan Tuhan, kami saat ini memohon ampun kepadamu Tuhan. Tuhan, jikalau kami masih belum mengampuni orang yang salah kepada kami percaya Tuhan, lewat pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengampuni. Sehingga doa kami tidak jadi terhalang. Doa kami jadi doa yang Tuhan jawab karena tidak ada penghalang. Tuhan, jika saat selama ini doa kami penuh dengan intrik, doa kami penuh dengan motivasi yang bulus Tuhan. Tuhan, kami mau kembali datang kepadamu meminta dengan motivasi yang tulus. Apa adanya. Karena kami gak sanggup. Kami mau nyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Tuhan berkarya. Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jawab. Dan kami percaya kami telah menerimanya. Seperti firman berulang kali mengatakan, saat engkau berdoa dalam namaku, kau pasti menerimanya. Kau pasti menerimanya. Tuhan, kami mau ini Tuhan, imani doa-doa kami. Agar doa ini adalah doa yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kami untuk menunggu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kami pikirkan, apa yang pernah kami dengar. Tuhan pasti punya rencana yang baik terhadap masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau perbaiki doa kami. Kami mau terus Tuhan berelasi dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, tetaplah berdoa. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya buat PS Daniel. Doa kami semakin dahsyat dipakai Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Baik, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bolehkah melambaikan tangan? Kami rindu berkenalan karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Adakah? Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanan, tengok kiri kananmu, adakah jiwa baru Bapak Saudara? Iya, tidak ada. Saya percaya sekalipun kita jiwa lama, jiwa kita, hati kita tetap baru bersama dengan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita dengan sempurna. Tuhan berkati kita, mari kita lakukan yang terbaik. Dan saya percaya setiap kita akan memberi dengan sukarela karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kalau sudah diisi amplop yang ada di kursi masing-masing, boleh kita angkat persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Kita rindu Tuhan Yesus memberkati dan menguduskan persembahan kita dengan iman. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Kami tidak akan pernah jemu-jemu untuk berdoa ya Tuhan. Kami mau terus berdoa kepada Tuhan sampai tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kami. Karena kami tahu doa adalah nafas hidup kami. Bapa, hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, pembangunan, diakonia, apapun itu bentuknya, kami rindu Tuhan tahirkan, Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh umat-Mu yang memberi dengan sukarela, karena kami semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, bisnis kami, pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Saudara. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami persilahkan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan,
Kami mengucapkan terima kasih. Ada? Mungkin ada tambahan dari pastor? Langsung aja. Pastor, mungkin ada pengumuman tambahan sebelum kita mengakhiri ibadah kita? Ada kesalahan teknis. Jadi manual ya, kita mengumumkan. Minggu ini kita akan ada beberapa kegiatan. Ya, di hari Rabu kita akan ada komsel. Ya, komsel di hari Rabu jam 7 malam saya mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir bersama. Dan minggu depan itu kita mulai trial ya, karena komsel kita peminatnya luar biasa, setia semuanya. Jadi komsel itu kayak semi ibadah. Makanya kita tadinya kan berapa ya, 5 orang, 7 orang, sekarang jadi hampir bisa 30 sampai 40 orang. Jadi kita mau 45 orang, jadi kita akan bentuk 2 ya, yang di atas sama yang di bawah sini, ya, ruangan ini. Oke, lalu yang kedua di hari Sabtu kita akan adakan ibadah, tidak ada ibadah ya hari Sabtu ya. Kemarin youth sama itu sudah, hari Sabtu doa keliling. Doa keliling tanggal 23 ya, maaf doa keliling. Jadi hari Sabtu hari saudara berdoa di rumah ya. Ya, tadi kan doanya jangan lupa, tidak berhenti ya. Itu saja, dan hari Minggu sampai jumpa hari Minggu kita akan beribadah kembali jam 11 dan jam 9 dan jam 11. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk melayani, silakan hubungi sekretariat Bapak Stephen Terayo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Kami persilakan petugas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat semua penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, sepakat Tuhan buat gembala kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan ya Bapa. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman ini Tuhan menjadi rema bagi setiap hidup kami Bapa. Untuk kami punya kehidupan dalam doa yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Keluarga, pelayanan, pekerjaannya semuanya Tuhan berkati Bapa. Tuhan yang turut serta Bapa dalam setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersatu hati Bapa di tempat ini Tuhan, berdoa Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Bapa, begitu banyak Tuhan kerinduan kami sebagai umat-Mu Tuhan atas tempat ini Bapa. Pelebaran Tuhan, cabang Tuhan di mana-mana yang kami rencanakan Tuhan, kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Engkau Allah kami yang akan menyediakan, Engkau Allah kami yang akan menyempurnakan dengan kedaulatan Tuhan dan dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-Mu tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, beri kami kesatuan hati Bapa. Beri kami satu hati yang saling mengerti dan saling mengayomi satu dengan yang lain ya Bapa. Tuhan, terus kasih kami Tuhan hati yang saling mengerti satu dengan yang lain. Saling menjaga satu dengan yang lain ya Bapa. Sehingga Tuhan pelayanan di tempat ini Tuhan terbentuk dengan baik ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Dengan Tuhan sebagai center dari segala-galanya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan buat kehidupan para pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Bapa. Keluarga, pekerjaan, semuanya Tuhan yang berkati Bapa. Keseharian Engkau yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, keluarga demi keluarga, pekerjaan demi pekerjaan. Engkau Allah kami yang tahu Bapa, apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap kami, apa yang menjadi kerinduan bagi setiap kami, apa yang menjadi pergumulan bagi setiap keluarga Bapa. Kiranya Engkau Allah kami akan mencukupkan, Engkau Allah kami akan menjawab, Engkau Allah kami yang akan hadir dan serta Tuhan dalam setiap keluarga ya Bapa. Sampai Tuhan kami melewati semuanya, kami menerima semua jawaban doa kami sesuai dengan waktu Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami gak berdoa buat Puri Mission Tuhan. Tuhan berkati Puri Mission Tuhan. Kemenangan terjadi ya Bapa. Kemenangan jiwa-jiwa yang baru Tuhan dituai Bapa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang baru dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa bagi Jakarta ya Tuhan.
Apa ya Tuhan yang menjadi Tuhan kerinduan Jakarta, apa yang menjadi kerinduan di Indonesia Tuhan. Kaulah kami akan memberkati Tuhan dengan kedaulatan-Mu dan kehendak Tuhan ya Bapa, bukan kehendak kami sebagai manusia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa, kemenangan terjadi bagi Indonesia, kemenangan terjadi bagi Jakarta ya Tuhan. Jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak-anak youth Tuhan, masa kecil mereka Tuhan yang berkati Bapak. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan anak-anak ini Tuhan yang berkati Bapak. Keluarga ya Tuhan, Tuhan yang berkati. Ayah dan ibu yang penuh dengan hikmat ya Tuhan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan ya Bapak. Ayah dan ibu yang mendidik anak Tuhan dalam kebenaran firman itu yang Tuhan berikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan jamah setiap orang tua ya Bapak. Tuhan jamah setiap orang tua yang lembut. Orang tua yang mendidik anak dengan benar, orang tua yang peduli dengan anak-anak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, masa depan mereka Tuhan berkati Bapa. Masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam Kristus ya Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak trek, bagi anak-anak youth ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang menjamin masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami rindu Tuhan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dengan membawa sukacita, damai, sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, dengan demikian ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.